Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita awali dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami, menjaga, melindungi, memberkati kami. Sehingga kami dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan pertolongan Tuhan yang sama, bahkan lebih ajaib lagi, Tuhan pasti kerjakan dan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, izinkan hamba memaparkan firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang mengkuduskan kami semua. Dan Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami. Kurniakan hamba hikmat marifat dari surga, dan sikapkan rasa firman. Berikan hamba-Mu kemampuan, kecakapan, keberanian memberitakan sabda Tuhan. Sehingga sabda Tuhan itulah yang meluruskan pola pikir kami, memperbaiki perilaku-perilaku kami, mengajar, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, kabar sehat, luar biasa, tetap semangat, tetap eksis, tetap survive, karena kemurahan Tuhan tetap melimpah bagi kita semua. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali berinteraksi melalui sabda Tuhan. Pastikan kita semua dapat memberikan perhatian kita yang terbaik kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memberikan pesan yang terbaik bagi kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang menginginkan, merindukan, mendambakan perubahan terjadi dalam kehidupannya. Namun perubahan itu tidak kunjung terjadi. Nah, ada orang yang ingin berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupannya, seperti kebiasaan atau keterikatan dengan judi, dengan rokok, pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyak orang kemudian melakukan teori-teori yang menjurus atau cenderung untuk melakukan suatu perubahan. Namun dominan teori-teori itu tidak menghasilkan seperti yang diharapkan dalam suatu perubahan secara mendasar. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada satu tokoh Alkitab yang bernama Zakheus. Dia mengalami perubahan perilaku, sikap maupun pola pikir di dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah, oleh sebab itu judul firman Tuhan hari ini adalah kehidupan yang berubah. Sekali lagi, judul firman Tuhan hari ini adalah kehidupan yang berubah. Saya akan membacakan satu teks firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Haleluya, haleluya. Senang sekali bacaan firman Tuhan pada hari ini memberikan kabar yang baik, kabar yang gembira bagi setiap orang, termasuk kepada saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab ini kita sudah membaca satu tokoh yang sangat terkenal yang bernama Zakheus. Zakheus seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teks firman Tuhan, maka profesinya seorang pemungut cukai. Postur tubuhnya itu pendek dan dia rindu sekali untuk melihat Yesus. Tetapi kemudian kita perhatikan di sini bahwa profesi pemungut cukai itu dijauhi dan dibenci oleh masyarakat luas, yakni masyarakat Yahudi pada saat itu. Mereka biasanya memungut cukai atau melakukan pekerjaan mereka selaku pemungut cukai melebihi dari ketentuan yang berlaku. Mereka memeras orang lain, mereka memeras rakyat demi keperluan pribadi. Di samping itu, bahwa orang-orang Israel yang bekerja kepada pemerintah Kaisar pada saat itu, tentu mereka tidak setuju karena mereka sedang berada di bawah jajahan Kaisar Romawi. Maka kemudian Zakheus selaku kepala pemungut cukai, di mata masyarakat muncul sebuah stigma bahwa Zakheus orang yang sangat berdosa. Nah, namun di akhir daripada kisah dalam perikop ini, Zakheus dinyatakan berubah secara signifikan 180 derajat, bahwa dia diselamatkan dan dia menerima keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi seluruh keluarganya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia mengalami suatu pertobatan yang sejati. Dari seorang pemungut cukai menjadi orang yang penuh kemurahan dan belas kasihan. Dan dia berkata kepada Yesus, sebagaimana kritik dari masyarakat kepada Yesus, bahwa Yesus tinggal dan makan minum bersama orang berdosa. Lalu Zakheus kemudian memberikan statement yang sangat jelas dan kuat bahwa setengah daripada kekayaannya akan diberikan kepada orang-orang miskin. Dan jikalau selama ini ada seseorang yang dia peras, maka dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Sungguh suatu statement yang begitu hebat dan luar biasa. Itu terjadi dikarenakan ada suatu perubahan secara signifikan terjadi dalam kehidupan Zakheus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang kita munculkan adalah, apa rahasia sukses Zakheus sehingga kehidupannya berubah? Sekali lagi, apa rahasia sukses Zakheus sehingga kehidupannya mengalami perubahan yang begitu luar biasa? Yang pertama adalah ada kerinduan besar untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Ada kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Seseorang yang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya harus mengawali dengan kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, Zakheus ingin bertemu dengan Yesus. Sekalipun dia mengalami banyak hambatan. Badannya pendek, orang banyak berbondong-bondong. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko,
Dan dalam sebuah jalan, maka Yesus kemudian diikuti, ditunggu, disambut. Dan mungkin juga karena orang banyak memiliki kerinduan untuk melihat Yesus, maka kemudian itu menjadi satu hambatan, sehingga Zakheus tidak bisa melihat secara normal bagaimanakah Yesus, siapakah Yesus, bagaimana bentuk wajah Yesus. Itu sebabnya inisiatif muncul dari Zakheus untuk memanjat sebuah pohon ara, dan dari ketinggian dia melihat Yesus. Sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara, Zakheus mencari dan ingin bertemu dengan Yesus. Ini adalah langkah awal untuk kemudian Zakheus mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Dan kita perlu mengingat bahwa Yesus pada saat itu sudah mulai viral, sudah mulai terkenal. Itu sebabnya tidak heran orang banyak kemudian berbondong-bondong mengikuti, menyaksikan, mencari dan ingin bertemu dengan Yesus. Tentu dengan tujuan dan motif yang mungkin bisa saja berbeda-beda. Hal yang sama juga dialami oleh Zakheus. Dia ingin mencari Yesus, dia ingin bertemu Yesus, dan meskipun ada hambatan, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kemudian Zakheus bisa bertemu dengan Yesus. Maka sejak pertemuan dengan Yesus, ada suatu hal yang Zakheus mulai alami di dalam kehidupannya. Saudara dan saya, jikalau kita mencari Yesus, bertemu dengan Yesus, ada sesuatu perubahan dalam pola pikir, perkataan, sikap, dan perilaku dalam seluruh kehidupan kita. Cari Yesus, bertemu dengan Yesus, cari dia selama dia masih berkenan untuk ditemui. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, seringkali ada banyak hambatan memang jika seseorang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Contohnya dari faktor internal kita sendiri, seperti kelelahan fisik, kita kadang-kadang lelah jiwa, lelah hati, kesibukan aktivitas, minimnya waktu, minimnya kemudian keuangan, dan ada lagi faktor eksternal, misalnya seperti dukungan dari keluarga yang tidak memungkinkan, minimnya kerinduan, dan mungkin juga hambatan lingkungan atau faktor-faktor X yang lain. Dan oleh sebab itu saudara, sama seperti Zakheus, maka dia rela berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Maka itu menjadi satu teladan bagi orang yang rindu mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Meskipun ada hambatan, tetapi itu bukan sama sekali menjadi alasan untuk kita bertemu dengan Yesus. Justru hambatan itu memacu seseorang sama seperti Zakheus untuk berinisiatif agar sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Yang kedua, apa rahasia sukses yang dialami Zakheus sehingga mengalami perubahan dalam hidupnya? Kedua adalah ada kesediaan hati untuk menerima Yesus. Sekali lagi, ada kesediaan hati untuk menerima Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyusuri kota Yeriko, Yesus melihat Zakheus dan langsung menyapanya. Pertanyaannya adalah, kok bisa Yesus sampai segera mengenal Zakheus? Apakah sebelumnya memiliki latar belakang bahwa mereka itu pernah berkomunikasi, pernah berkenalan sebelumnya, atau dari keluarga atau saudara? Itu tidak memang dijelaskan secara literal oleh Alkitab. Tetapi dari latar belakang bahwa Yesus ini Maha Tahu, maka tidaklah berlebihan. Begitu melihat Zakheus, Yesus langsung mengenalnya. Maka dia berkata, "Hai Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Maka sekali lagi tidak berlebihan, Yesus mengenal siapapun kita, termasuk mengenal Zakheus yang notabene baru saja bertemu, karena Yesus Maha Kuasa
dia mengenal setiap insan manusia. Meskipun menurut logika kita tidak mungkin orang mengenal, Yesus mengenal Zakheus karena baru pertama bertemu atau berpapasan. Tapi bagi Tuhan itu segala sesuatu mungkin terjadi karena dia adalah maha kuasa dan dia mengenal setiap insan kepemilikannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, sekalipun orang berdosa, Zakheus orang berdosa, jika ada kerinduan mencari Yesus dan ada kesediaan hati untuk menerima Yesus, Yesus tetap berkenan untuk menemuinya. Ini berbeda dengan dunia. Nah, kalau orang-orang dunia, mereka merasa hidupnya saleh, hidupnya baik, hidupnya teratur. Lalu kemudian jika datang orang, katakanlah orang-orang berdosa, hidupnya tidak karuan, dia tidak punya aturan, tidak punya etika, tidak punya kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang berkenan di mata masyarakat, maka kemudian langsung segera menolak. Karena dia berpikir kami tidak pantas bergaul dengan Anda. Dan strata hidup kami jauh berbeda atau kontras dengan Anda. Tapi sekali lagi di mata Yesus, jikalau mereka mencari Yesus, apapun background, apapun latar belakang kehidupan orang-orang yang mencari Yesus, walaupun di mata dunia stigma yang dibangun masyarakat adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak pantas untuk ditemui, apalagi ditemui oleh Yesus. Namun di mata Yesus mereka sangat berharga, mereka dikasihi oleh Yesus, sebabnya Yesus berkenan untuk menemui mereka. Bahkan Yesus berkata, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan untuk menghargai, untuk menilai, untuk mengasihi setiap orang. Itu sebabnya jangan pandang latar belakang kita, jangan pandang background kita, jangan pandang strata hidup kita, tapi bangunlah suatu pintu untuk menerima Yesus dengan sukacita dalam kehidupan kita, maka Dia akan pasti memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, respon positif muncul dari Zakheus. Dia menerima Yesus di rumahnya, bahkan dia menerima Yesus dalam hatinya, dan menerimanya bukan karena unsur terpaksa, tetapi penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Nah, itu dicatat dalam ayat yang ke-6. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa alasan yang salah ketika orang mau menerima Yesus. Mungkin ada yang bekerja atau sebagai pekerja bawahan ataupun sebagai karyawan, maka kemudian dia mau menerima Kristus atau menerima Yesus karena pimpinan mereka atau karena pemilik perusahaan adalah berlatar belakang orang Kristen. Dia menjadi Kristen supaya di mata pimpinan, di mata bos, dia menjadi baik, bisa diangkat. Nah, itulah asumsi yang dia bangun. Lalu kemudian ada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, itu karena faktor alasan ekonomi, agar supaya gereja kemudian mensupport dia, saudara-saudara seiman bisa mensupport dia, alasan dari faktor ekonomi. Ada juga yang ingin coba-coba, kalau saya ikut Yesus, saya coba, siapa tahu keberuntungan di sana, siapa tahu ekonomi terangkat, siapa tahu pendapatku semakin terangkat, siapa tahu kehidupanku semakin baik, saya coba-coba dulu. Nah, biasanya kalau orang-orang memiliki motivasi yang salah seperti yang saya utarakan ini, maka mereka tidak akan bertahan, berakar yang kuat, dan tidak akan mengalami pertumbuhan dan pendewasaan rohani dalam Tuhan, karena motivasinya hanya sekedar coba-coba, hanya sekedar menyenangkan bos, hanya sekedar supaya mereka meraup keuntungan. Motivasi yang sama. Tetapi orang-orang yang menerima Yesus dengan sukacita, maka hidupnya pasti berubah karena Yesus yang mengubahkannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Nah,
Nah, saudara-saudara, selanjutnya yang ketiga, apa rahasia sukses Zakeus sehingga kehidupannya berubah? Yang ketiga adalah ada keputusan untuk berubah. Sekali lagi, ada keputusan di dalam kehidupan Zakeus untuk berubah. Haleluya, dalam ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zakeus menerima Yesus penuh dengan sukacita. Bahkan Zakeus mengambil satu keputusan untuk berubah dalam seluruh aspek kehidupannya. Perhatikan baik-baik, Zakeus dari orang yang suka memeras, sekarang ia menjadi orang yang sangat peduli terhadap sesamanya. Perhatikan ketika dia berkata, setengah dari hartanya akan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Dan seandainya jika ada dia peras selama ini, dia akan menggantinya dengan 4 kali lipat. Sungguh suatu statement yang luar biasa. Sungguh suatu perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan Zakeus. Bukan dia yang mengubahnya, tetapi Yesus Kristus yang mengubah seluruh aspek kehidupan Zakeus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, keputusan Zakeus untuk berubah itu sungguh luar biasa. Sampai Yesus berkata bahwa keselamatan juga akan berlaku atas kehidupan Zakeus dan berlaku atas seisi rumah tangga Zakeus. Sungguh luar biasa indah. Perkataan yang disampaikan oleh Yesus merupakan sebuah anugerah yang tidak ternilai harganya. Karena keselamatan itu merupakan anugerah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dihargai, tidak bisa dibandingkan, tapi semata-mata karena pemberian daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, keputusan untuk berubah itu dilakukan tidak setengah-tengah, tetapi secara signifikan 180 derajat yang dilakukan oleh Zakeus. Dalam hidup kita, Yesus selalu bersedia untuk tinggal bersama kita manakala kita bersedia menerima Dia di dalam hati kita. Oleh sebab itu izinkan Dia bertahta di dalam hati kita semua, dalam hati Anda, dalam hati saya setiap hari, sehingga Dia akan merestorasi seluruh aspek kehidupan kita. Dan Yesuslah yang memampukan kita untuk mengambil keputusan untuk berubah secara menyeluruh, secara komprehensif di dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengambil sebuah keputusan untuk berubah, karena Tuhan sangat menunggu, sangat mengharapkan perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan perubahan itu mengarah kepada Kristus. Artinya perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari menuju kepada perubahan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena perjalanan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, adalah sebuah perjalanan yang amat sangat panjang. Namun ending decision-nya sama seperti Kristus yang sempurna. Puji nama Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, maka apapun yang menjadi satu pergumulan kita hari-hari ini, apapun yang menjadi suatu keterikatan, apapun yang menjadi satu kebiasaan yang buruk yang kita alami, itu berarti membutuhkan suatu perubahan. Jangan pernah berupaya agar kita bisa mengubah pola hidup kita menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan itu tidak akan pernah terjadi jikalau bukan mengizinkan Yesus yang mengubah kehidupan kita. Artinya adalah kita tidak berkuasa
untuk mengubah hidup kita, pola hidup kita, pola pikir kita, perkataan, sikap, dan perilaku hidup kita. Tetapi izinkanlah Kristus bertakhta dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena Dialah satu-satunya oknum yang berkuasa untuk mengubah pola hidup kita secara menyeluruh, baik dalam pikiran kita, perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Dia satu-satunya oknum yang berkuasa untuk mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Zakeus bisa berubah karena dia memiliki kerinduan untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Zakeus memiliki kesediaan hati untuk menerima Yesus di dalam hatinya, di dalam seluruh kehidupannya, dan ada keputusan untuk berubah, dimulai dari pola pikir, perkataan, sikap, perbuatan, seluruh komponen-komponen yang ada dalam kehidupannya. Maka Tuhan mengubahkan kehidupannya karena Zakeus memiliki satu tekad untuk berubah di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Zakeus, maka itu juga bisa terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Maka kemudian di akhir daripada kisah yang disampaikan dalam perikop dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10, maka keselamatan dari Tuhan Yesus terjadi atas kehidupan Zakeus dan terjadi juga dalam seluruh keluarga Zakeus sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, kalau Zakeus menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, sudahkah Anda dan saya juga bersedia menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang terus mengajar kami, mengingatkan kami, menyegarkan hati dan jiwa kami, agar kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Maka dari itu Allah Roh Kudus teguhkan firman-Mu, ajarkan siang dan malam kepada kami, dan mampukan kami merenungkan firman, hidup dan berjalan seturut dengan firman Tuhan. Jadilah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sama seperti Zakeus, dia rindu untuk mencari dan bertemu dengan Yesus, serta dia menerima Yesus dalam hati dan seluruh kehidupannya. Dan dia memiliki satu keputusan untuk berubah, meninggalkan pola hidup yang lama dan hidup dalam pola hidup yang baru, yang sesuai dengan pola hidup Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keselamatan dari Tuhan Yesus turun dan terjadi atas kehidupan Zakeus dan kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Hal yang sama orang-orang menerima Yesus Kristus dan memiliki suatu keputusan untuk berubah, maka Tuhan Yesuslah yang mengubahkannya, dan Tuhan Yesuslah yang menganugerahkan keselamatan kekal di dalam kehidupannya maupun dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh indah firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, menggemakan firman-Mu dan mampukan kami untuk mengabarkan firman-Mu kepada semua orang yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menedahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, menyegarkan, menginsafkan, memulihkan,
memberkati dan menyelamatkan kita semua. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.